Aldi sama Aldita. Gak ada pilihan mas. Baik, kita mulai aja ya, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Hakim dari Kemenpan RB, yang kami hormati pula Ibu Gantini dari BKN. Perkenalkan, saya Riyadi dari Pusjar Lan Jatinangor ya. Di sini perlu kami laporkan juga ada yang kami hormati juga, oh ya ini kolega kami nih Kang Yogi ya, Direktur Pembinaan JF-nya Lembaga Administrasi Negara, dan juga tim dari penyelenggara Pusjar Jatinangor. Izin kami melaporkan dulu Pak Hakim, Bu Gantini, dan juga Kang Yogi bahwa kemarin beberapa waktu lalu lah gitu ya di Pusjar Jatinangor telah menyelenggarakan uji kompetensi untuk 25 orang analis kebijakan. Ada yang alih jabatan dan juga ada yang kenaikan jenjang. Nah, dari hasil uji kom kemarin, dari 25 orang itu memang dari ada 2 orang yang boleh dikatakan tidak lolos ya, Pak Hakim dan juga Bu Gantini dari si penilaian para penguji nih. Namun demikian, nanti untuk penetapan akhirnya tentu kami menyerahkan sepenuhnya kepada tim evaluator. Kira-kira akan seperti apa setelah mendengar atau mengetahui apa yang menjadi penyebab khususnya dari 2 orang yang tidak lolos tersebut. Saya kira untuk lebih detailnya kami ingin memaparkan dulu, barangkali silakan Pak Topan untuk menyampaikan dulu, melaporkan kepada tim evaluator hasil dari penilaian uji kom kemarin kepada 25 analis kebijakan. Mangga Kang Topan. Ini apa? Ya, jadi di slide dipatayangkan aja. Baik, terima kasih Pak Aryadi. Izin Bapak Ibu, saya akan menyampaikan peserta-peserta yang mengikuti uji kompetensi pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusdar Eskatan 29-30 Oktober 2025. Yang pertama adalah peserta atas nama Yaya Sunaria dari Kabupaten Ciamis, jabatan terakhir analis perekonomian, pangkat golongan terakhir penata muda 3A dan pendidikan agribisnis. Jenjang yang dituju adalah ahli pertama, nilai kemampuan analisis adalah 77,73 dan nilai kemampuan politis adalah 76,25 dengan total nilai 76,99 dan untuk nilai tersebut memenuhi syarat untuk lulus. Dengan pewawancara adalah Afif, M. Afif Esos Entrap dan Dr. Andes Eris Justiono MSc. Kemudian peserta kedua adalah Zikri Maulana SIP MKP dari pemerintah Kabupaten Ciamis. Jabatan terakhir adalah analis kelembagaan dengan pangkat golongan terakhir penata muda tingkat 1 3B. Pendidikannya adalah Magister Kebijakan Publik, jenjang yang dituju adalah ahli pertama. Kemudian kemampuan analisis mendapatkan nilai 80,89 dan kemampuan politis 79,75 sehingga totalnya adalah 80,32 dan yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat untuk kelulusan. Yang ketiga adalah Devin Gusnanda SM dari pemerintah Kabupaten Ciamis. Jabatan terakhir adalah analis jabatan dengan pangkat golongan penata muda 3A. Pendidikannya adalah S1 Manajemen
dan jenjangnya adalah ahli pertama dengan nilai kemampuan analisis adalah 79,19 dan nilai kemampuan politis adalah 77,74 sehingga totalnya nilainya adalah 78,47 dan memenuhi syarat untuk lulus. Peserta keempat adalah Ibu Wiwin Hesti Ramandani, SIP dari pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Beliau adalah penelaah teknis kebijakan, penata muda tingkat 1 3B, dan pendidikannya adalah S1 Manajemen dan Kebijakan Publik. Jenjang yang dituju adalah ahli pertama. Nilai yang bersangkutan adalah 79,14 untuk kemampuan analisis dan 80,18 untuk kemampuan politis. Sehingga nilai totalnya adalah 79,66 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk lulus. Yang kelima adalah Setio Budi Pamungkas SAP dari pemerintah Kabupaten Sukoharjo beliau adalah penelaah teknis kebijakan dengan pangkat golongan penata muda tingkat 1 3B. Pendidikan adalah S1 Administrasi Publik, jenjang yang dituju adalah ahli pertama. Nilai kemampuan analisis adalah 83,35 dan kemampuan politis adalah 81,43 sehingga total nilai yang diperoleh adalah 82,39 dan yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat untuk lulus. Dengan penguji yang kedua ini adalah Dr. Joni Daud dan Insinyur Hajah Eis Nurmalia MSI. Kemudian peserta nomor 6 adalah Umi Wulandari SPSI, dari pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Beliau adalah penelaah teknis kebijakan dengan pangkat golongan penata muda tingkat 1 3B dan pendidikan adalah S1 Psikologi. Jenjang yang dituju adalah ahli pertama, analis kebijakan ahli pertama. Nilai kemampuan analisisnya adalah 80,09 dan kemampuan politis 78,97 sehingga total nilainya adalah 79,53 dan yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat untuk lulus. Kemudian peserta nomor 7 adalah Surati SE dari pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Yang bersangkutan adalah penelaah teknis kebijakan dengan pangkat penata tingkat 1 dan golongan 3D. Pendidikannya adalah S1 Manajemen. Jenjang yang dituju adalah analis kebijakan ahli pertama. Nilai kemampuan analisisnya adalah 74,54 dan nilai kemampuan politisnya adalah 73,89 dan totalnya adalah 74,22 dan yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat untuk lulus. Yang kedelapan adalah M. Bahaudin SE dari pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Yang bersangkutan adalah penelaah teknis kebijakan. Pangkat golongannya adalah penata 3C dan pendidikannya adalah S1 Ekonomi jurusan Manajemen. Jenjang yang dituju adalah analis kebijakan ahli pertama. Nilai kemampuan analisisnya adalah 72,26 dan kemampuan politisnya adalah 72,57 sehingga total nilainya adalah 72,42. Yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat untuk lulus. Kemudian peserta dengan nomor 9 adalah Dwi Handayani SEMSI dari Setda Kabupaten Sukoharjo. Beliau adalah penelaah teknis kebijakan dengan pangkat golongan ruang penata tingkat 1 3D dengan pendidikan S2 Manajemen Akuntansi. Jenjang yang dituju adalah analis kebijakan ahli pertama. Kemampuan analisis adalah 73,41 dan kemampuan politisnya adalah 73,65 sehingga total nilainya adalah 73,53 dan yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat untuk lulus. Yang ke-10 adalah Selamat Supriyadi SAP MIP. Beliau dari pemerintah daerah Kabupaten Banjar. Jabatan terakhir adalah Kepala Subbagian Ormas, pangkat golongan pembina 4A. Pendidikan adalah S2 Ilmu Pemerintahan dengan jenjang yang dituju adalah ahli muda, analis kebijakan ahli muda. Nilai kemampuan analisisnya adalah 73,30 dan nilai kemampuan politisnya adalah 73,64. Sehingga total nilainya yang diperoleh adalah 73,47 dan beliau dinyatakan memenuhi syarat untuk lulus. Kemudian peserta nomor 11 atas nama Lina Sugiyarti Eskom dari pemerintah Kabupaten Banyumas.
Jabatan terakhir beliau adalah analis ketahanan sosial dengan pangkat golongan ruang penata muda 3A. Pendidikan terakhir adalah S1 Sistem Informasi, jenjang yang dituju adalah ahli pertama. Kemudian nilai kemampuan analisisnya adalah 72,94, kemampuan politisnya adalah 72,47, dan total nilai yang diperoleh adalah 72,71. Sehingga yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat untuk lulus. Kemudian peserta nomor 12 atas nama Franky Arianto SEM Akun, asal instansi dari pemerintah daerah Kabupaten Banyumas dengan jabatan terakhir penata pertanahan ahli muda, pangkat golongan ruang penata tingkat 1 3D, dan pendidikan adalah magister akuntansi. Jenjang yang dituju adalah analis kebijakan ahli muda. Yang bersangkutan mendapatkan nilai kemampuan analisis sebesar 75,66 dan nilai kemampuan politis sebesar 78,33. Sehingga total nilai yang diperoleh adalah 77,00 dan yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat untuk lulus. Nomor 13, peserta atas nama Yeni Ari Lega Ningtyas SEMM, asal instansi dari pemerintah Kabupaten Pasuruan. Jabatan terakhir adalah analis ketahanan keluarga, pangkat golongan ruang, penata muda tingkat 1, 3B, kemudian pendidikan adalah magister manajemen atau MSDM. Jenjang yang dituju adalah analis kebijakan ahli pertama. Nilai kemampuan analisis adalah 73,36 dan nilai kemampuan polis adalah 75,83 sehingga total nilai yang diperoleh adalah 74,60. Yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat untuk lulus. Peserta nomor 14 atas nama Arif Priyatmojo Esos, asal instansi dari pemerintah Kabupaten Banyumas. Jabatan terakhir adalah analis pemerintahan umum dan otonomi daerah. Pangkat golongan ruang terakhir penata 3C, kemudian pendidikan adalah S1 Sosiologi, jenjang yang dituju adalah analis kebijakan ahli muda, dan nilai kemampuan analisis adalah 77,36, kemampuan politis adalah 77,32, sehingga nilai perolehannya totalnya adalah 77,34 dan nilai yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat untuk lulus. Peserta atas nomor 15 selanjutnya adalah Marga Aditya Rahman Wiguna SPSI, asal instansi dari pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta. Jabatan terakhir penelaah teknis kebijakan, pangkat golongan ruang terakhir penata muda tingkat 1 3B dan pendidikan S1 Psikologi. Jenjang yang dituju adalah analis kebijakan ahli pertama. Nilai kemampuan analisis yang bersangkutan adalah 79,14 dan kemampuan politis adalah 80,75 sehingga total nilainya yang diperoleh adalah 79,95 dan nilai yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat untuk lulus. Peserta nomor 16 adalah Safira Hanipa SPSI, asal instansi dari pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta. Jabatan terakhir adalah penelaah teknis kebijakan, pangkat golongan ruang penata muda tingkat 1 3B, pendidikan S1 Psikologi, jenjang yang dituju adalah analis kebijakan ahli pertama. Nilai kemampuan analisis adalah 73,75, nilai kemampuan politis adalah 73,40 dan total nilai adalah 73,58. Nilai yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat untuk lulus. Kemudian peserta selanjutnya adalah nomor 17 atas nama Zahra Intani Esos, asal dari Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Jabatan terakhir adalah penelaah teknis kebijakan dengan pangkat golongan ruang penata muda tingkat 1 3B. Pendidikan yang bersangkutan adalah S1 Ilmu Administrasi Negara, jenjang yang dituju adalah analis kebijakan ahli pertama. Nilai kemampuan analisis yang bersangkutan adalah 77,29 dan nilai kemampuan politis adalah 80,70 sehingga total nilai yang diperoleh adalah 79,00. Nilai yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat untuk lulus. Kemudian peserta atas nomor 18 atas nama Sunardi SE, asal dari pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta. Jabatan terakhir adalah penelaah teknis kebijakan, pangkat golongan ruang, penata 3C, dan pendidikan adalah S1 Ekonomi, dan jenjang yang dituju adalah analis kebijakan ahli pertama. Kemampuan analisis
Nilai kemampuan analisis yang bersangkutan adalah 69,21. Nilai kemampuan politis yang bersangkutan adalah 69,66. Baik. Baik, sementara barangkali Pak Bapak Ibu evaluator, mungkin kita langsung saja dulu di yang tidak lulus dulu ya. Mohon izin, apakah mau kita langsung bahas dulu? Mohon izin Pak evaluator, Pak Hakim, Bu Gantini, bagaimana? Ya Pak, setuju Pak. Mungkin yang merah ini kita kasih atensi. Terus yang lain-lain yang mungkin yang sudah sesuai kriteria dan persyaratan mungkin bisa tidak harus dibaca satu persatu ya mungkin kalau bisa. Ya, oke. Siap, setuju Pak. Siap, baik. Kalau begitu, mohon izin Pak Hakim, Ibu Gantini ya, berdasarkan catatan dari yang kami dapat untuk penguji Pak Sunardi ini adalah Pak Apip dan juga Pak Eris. Memang di beberapa catatannya itu pertama bahwa yang bersangkutan ternyata tidak memahami kaitan dengan beliau itu sebelum itu ya. Beliau ini ternyata dari pelaksana untuk menjadi ahli pertama. Jadi untuk pengangkatan pertama. Nah, dari catatannya bahwa yang bersangkutan ternyata tidak paham tentang analisis kebijakan sendiri, tugas-tugasnya apa. Nah, yang kedua bahwa ketika ditanya tentang policy brief yang ditulis, informasinya sih policy briefnya lumayan bagus kata penguji ya. Tapi ketika ditanya yang bersangkutan blank sama sekali, tidak bisa menjawab kaitan tentang policy brief yang dia buat. Nah, kemudian ketika ditanya kaitan tentang motivasi untuk mengambil AK ini seperti apa, yang bersangkutan tidak bisa menjelaskan secara detail kaitan dengan apa yang menjadi minatnya ke AK, namun hanya mengatakan bahwa ini adalah disuruh istrinya, katanya begitu ya. Jadi pertimbangan dengan seperti itu akhirnya penguji memutuskan bahwa ini tampaknya tidak layak. Demikian barangkali mohon izin, dan tidak pernah juga tentu ada tulisan-tulisan yang dihasilkan gitu ya untuk menunjukkan keminatan yang bersangkutan sebetulnya. Padahal sebagai pelaksananya yang bersangkutan adalah penelaah kebijakan teknis. Nah, barangkali itu pertimbangan catatan yang kami dapat dari wawancaranya. Mohon izin, memang nilainya di 69,44 ya. Kalaupun toh nilai kelulusan itu kan 70,01. Nah, untuk itu, untuk penetapan ini tentu kami juga mohon penyerahan kepada tim evaluator kira-kira bagaimana dengan catatan-catatan tadi. Kami menyerahkan mangga kepada Ibu Gantini, Pak Hakim gitu. Mohon pertimbangan dan juga tentu Pak Yogi ya selaku Direktur Pembinaan. Mangga kami persilahkan. Mungkin saya ya Pak Hakim ya. Kan Iya, kita monggo Pak Yogi, mangga. sebagai konvensi bersama kan Pak Hakim Bu Gantini kalau nilai itu masih dalam rentang di bawah 1, biasanya sidang selalu menyepakati untuk membantu. Tapi tadi Pak Aryadi memberikan bisikan tadi pertimbangan kualitatif. Ternyata yang bersangkutan itu mau jadi AK itu karena di perintah istrinya atau apa tadi? Suruh istrinya. Ibadah Pak itu Pak. Bahasa yang kurang pas gitu. Ini pengalaman pertama di Pusjar menyelenggarakan uji kompetensi dan mungkin secara scoring tidak dikalibrasi dengan yang biasa kita lakukan di pusat gitu Pak. Jadi apakah kita akan tetap terapkan seperti itu atau seperti apa? Kalau saya sih, saya masih memberi ruang untuk perbaikan, misalnya dibantu saja. Tapi kalau mendengar alasan tadi kok rasanya kurang elok gitu. Mungkin Pak Hakim, Bu Gantini. Baik, ya. Izin saya duluan Bu Gantini ya. Jadi kalau Silakan. Jadi kalau saya lihat memang kan nilainya sesuai dengan konvensi kita kan masih bisa kita toleransi lah kan, mungkin ada hal itu. Itu yang pertama ya, dan tentu memang cuman memang tadi yang dari penjelasan dari Pak Riyadi tadi memang ini juga agak menimbulkan kekhawatiran dari sekarang apakah memang betul-betul punya motivasi niat untuk ke sini kan, atau mungkin sebenarnya ada aspirasi motivasi jabatan lain yang mungkin lebih punya kesesuaian atau mungkin lebih chemistry-nya lebih
ke sana, hanya mungkin belum ada satu peluang atau jalur untuk ke sana gitu ya. Nah, memang dengan teman itu saya kurang tahu apakah masih ada semacam forum atau konfirmasi ulang atau mungkin kita langsung harus ngambil keputusan kan gitu kira-kira apakah, karena kalau kita memperlakukan sama dengan lain kan ada batas toleransi, tapi dengan penjelasan tadi kok rasanya juga agak riskan juga, nanti kita lepas di CF ya ternyata dia loh, saya kan disuruh, saya juga nggak lulus juga ternyata dilulusin. Nah ini kan juga menimbulkan motivasi dan pengaruh negatif bagi yang lain itu lah, bukan pada dirinya saja, bagi yang lain yang mengetahui itu. Nah, mungkin kalau saya sih coba dikonfirmasi lagi, atau mungkin aspirasi dia ada jabatan lain apa yang dia punya chemistry itu lah. Kalau memang itu menjadi satu motivasi dia, ya lebih baik pembinaan karirnya ke sana gitu. Kalau menurut saya, mungkin bukan ini Pak Yogi ada pendapat lain. Monggo. Baik, izin saya ya Pak Riyadi ya, Pak Yogi, Pak Siap, Hakim, siap. izin. Mungkin tadi memang dari sisi nilai ya, memang dari sisi nilai tadi memang kurang lah dari 1 digit ya, kalau sesuai dengan hasil kesepakatan kita harusnya kita bantu. Tetapi dari tadi penjelasan mungkin dari Pak Riyadi, kami tidak melihat motivasi yang bersangkutan gitu ya Pak ya, motivasi di dalam Betul. jabatan fungsional analis kebijakan. Nah, sebetulnya ketika kita tidak melihat motivasi, sayang juga formasinya diberikan kepada yang bersangkutan gitu ya. Kemungkinan yang bersangkutan tidak fashion di jabatan ini, sehingga tidak optimal juga di dalam jabatan tersebut. Mungkin saya sependapat dengan Pak Hakim, mungkin nanti instansinya bisa mencarikan yang bersangkutan jabatan fungsional lainnya yang sekiranya memang passion buat yang bersangkutan. Nah, dari sisi wawancara ini karena disuruh istri, kita juga nampaknya masuk dalam jabatan fungsional kan tidak seperti itu. Harusnya memiliki motivasi yang tinggi dari karir yang bersangkutan. Mungkin ini pengecualian dari kesepakatan kita ya yang membantu ketika di bawah 1 digit. Mungkin itu dari saya Pak Riyadi, Pak Yogi, Pak Hakim. Siap, siap. Kalau saya sih lebih, kalau saya sebagai pengujinya, saya malah kasih nilai rendah, Bu, Pak Hakim. Nah, ini mungkin Pak Yogi dinilai wawancaranya sebetulnya mungkin harusnya rendah ya. Iya, Harusnya tidak nyampe di 69 maksud saya. nggak Gitu nyampe, kan ya. Bu. Kan ngenes banget nilainya kalau 69, sekian ternyata nggak lulus gitu kan. Sementara yang lainnya. Nah, mungkin di nilai wawancara ini sih sebetulnya ketika tidak terlihat motivasi, nilainya jangan terlalu besar. Mungkin itu ya Pak Yogi. Iya. Kalau saya sih setuju tidak dibantu sih, Bu. Mangga Ibu, Pak Hakim gimana? Ya saya setuju gitu Pak. Idem Pak, setuju. Ya, sekarang Pak Riyadi, mangga. Baik, terima kasih Ibu Gantini, Pak Hakim, dan juga Pak Yogi. Sedikit tambahan barangkali kalau tadi dimungkinkan Kak, untuk di jabatan lain, kalau mendengar dari apa yang saya terima gitu ya dari catatan, saya juga ngobrol dengan pengujinya atau wawancaranya, ya memang agak berat katanya untuk diangkat tampaknya yang bersangkutan. Nah yang kedua, ya tugas-tugas kesehariannya pun ternyata memang dia ini lebih kepada kepenyuluhan dan sebagainya katanya. Nah jadi nampaknya memang kalau untuk penyuluhan yang bersangkutan lebih pas sepertinya seperti itu ya, penyuluhan di bidang, karena yang bersangkutan ada di Setda lagi di biro apa gitu, biro ekonomi kalau nggak salah atau apa. Jadi tampaknya memang agak ini demikian. Jadi kalau misalnya para evaluator atau ini kan kalau untuk yang pertama sebenarnya kalau yang bersangkutan betul-betul minat, nanti masih bisa ada kesempatan sekali lagi barangkali ya untuk bisa ini kalau betul-betul minat nih. Melihat dari ini memang agak berat sekali lagi kalau untuk dianalisis kebijakan tampaknya. Jadi kalau tim evaluator sepakat, ya berarti kami juga insya Allah menerima gitu ya putusan mungkin untuk sementara ini yang bersangkutan masih belum diloloskan gitu. Demikian. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk selanjutnya barangkali kita lanjut aja langsung kepada yang tidak lolos kedua ya. Mungkin yang sudah lolos di skip saja barangkali, mohon izin. Langsung yang tidak lolos yang kedua.
Titin. Baik, mohon izin Bapak Ibu. Untuk yang peserta yang nilainya tidak memenuhi syarat yang kedua adalah atas nama Ibu Titin Rustini SHMM. Beliau instansinya dari Bakes Bangpol, Kabupaten Pasuruan, dan jabatan terakhir beliau adalah analis kebijakan ahli muda dengan pangkat golongan ruang, penata tingkat 1 3D, S2, pendidikannya adalah S2 Magister Manajemen atau MSDM. Jenjang yang dituju adalah analis kebijakan ahli media. Kemudian nilai kemampuan politis beliau adalah 58,44 dan nilai kemampuan analitis beliau adalah 60,10 sehingga total nilai yang diperoleh adalah 59,27. Ini adalah untuk skemanya adalah naik jenjang. Kemudian untuk detailnya Ini sudah ada. Nah, ini detail penilaiannya bisa kita lihat untuk kompetensi intinya, pengetahuan tentang bidang pekerjaan itu nilai akhirnya adalah 53. Kemudian kemampuan menulis dan publikasi adalah 65. Konteks politik, dinamika politik dan budaya birokrasi adalah 57,5. Regulasi dan legislasi adalah 57,5. Komunikasi dalam wawancara adalah 57. Membangun jaringan adalah 70, presentasi dalam wawancara adalah 51,5. Kemudian untuk kompetensi spesialisnya, yaitu konsultasi publik melalui wawancara, nilainya adalah 67,5, dan partnership dengan nilai yang sama yaitu 67,5. Dan kemampuan analisis dan politis dan kompetisi dasarnya untuk manajemen diri nilainya adalah 50, nilai akhirnya adalah 57 dan membangun tim nilai akhirnya adalah 56,5 sehingga nilai yang memenuhi syarat hanyalah membangun jejaring yaitu 70 dan sisa kompetensinya yang bersangkutan masih di bawah syarat minimal kompetensi. Kemudian ini adalah catatan dari penguji. Yang pertama adalah kebetulan adalah dari Bapak Dr. Andes Riyadi MSI, bahwa yang pertama yang bersangkutan belum dapat menunjukkan pemahaman tugas di bidang analis kebijakan secara umum. Kemudian yang kedua, dalam pendalaman di wawancara, yang bersangkutan belum dapat menunjukkan kemampuan menulis. Sementara jenjang yang akan dituju adalah analis kebijakan ahli media. Yang ketiga, dalam tugas kesehariannya, yang bersangkutan lebih banyak melakukan sosialisasi tentang Kes Bangpol yang lebih menunjukkan perannya sebagai penyuluh dan belum mencerminkan tugas analis kebijakan. Dan motivasi beliau dalam menjadi analis kebijakan sebatas dampak penyetaraan dan belum dapat menunjukkan minat pribadi pada bidang analis kebijakan. Untuk Pak Riyadi, barangkali ada yang mau ditambahkan? Ya, mohon izin Pak Hakim, Pak Bu Gantini, dan juga Kang Yogi. Memang pertimbangan kenapa ini kebetulan saya yang mengujinya ya. Pertama, ketika diwawancara pun yang bersangkutan komunikasi maupun presentasinya sama sekali boleh dikatakan tidak terlalu bagus dalam komunikasi maupun presentasi. Dan ketika ditanya selama ini gitu kan, yang bersangkutan melaksanakan tugas-tugas kesehariannya apa, pernah nggak misalnya melakukan tugas-tugas yang terkait dengan analisis kebijakan, terlibat dalam perumusan kebijakan, menulis policy brief dan sebagainya misalnya, yang bersangkutan sama sekali tidak pernah gitu ya. Padahal akan naik kepada media gitu. Nah, yang sering dia lakukan justru adalah sosialisasi saja kaitan dengan tugas-tugas Kembangpol. Sehingga kami waktu itu berpendapat ini lebih condong kepada sebagai penyuluh juga. Ini kebetulan tadi walaupun yang pertama Pak Sunardi pun ada rekomendasi itu ya lebih kepada sosialisasi juga penyuluh juga. Nah, ini juga kami juga sama sebetulnya. Yang bersangkutan itu sama sekali tidak pernah ada punya tulisan, tidak pernah juga melaksanakan tugas-tugas analis kebijakan, dan ketika ditanya pun ini hanya sebatas karena dari dampak penyetaraan bukan atas minat pribadi. Nah, sehingga tampaknya pun akan berat. Nah, yang lebih kenapa misalnya yang bersangkutan belum bisa kami loloskan, karena yang bersangkutan akan naik ke media. Tidak kebayang kalau misalnya nanti di media ternyata yang bersangkutan
tidak paham sama sekali tentang kebijakan. Itu pertimbangan kami, khususnya saya selaku penguji pada waktu itu. Demikian barangkali Bu Gantini, Pak Hakim, dan juga Pak Yogi. Izin, apakah boleh saya lanjut untuk dari catatan dari penguji yang kedua? Boleh. Baik. Kemudian saya lanjutkan untuk catatan dari penguji yang kedua adalah dari Bapak Dr. Baban Sobandi. Catatan dari beliau yang pertama adalah pemahaman tentang bidang pekerjaan sebagai analis kebijakan sangat minim. Yang bersangkutan terlalu fokus ke pekerjaan-pekerjaan rutin yang bersifat teknis seperti kegiatan sosialisasi. Kemudian yang kedua, yang bersangkutan juga tidak menunjukkan karya tulis ilmiah dalam bentuk apapun. Yang ketiga, sedikit memahami tentang aspek politik karena bekerja di Kesbangpol, namun terbatas pada kegiatan supporting seperti kegiatan-kegiatan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kemudian yang keempat, pemahaman tentang regulasi terbaru, kemampuan membangun jejaring, dan kemampuan presentasi dan komunikasi juga sangat minim. Yang kelima adalah sedikit memiliki kemampuan dalam manajemen diri dan membangun tim. Yang bersangkutan sering terlibat dalam kegiatan sosialisasi. Dan yang terakhir adalah menempati jabatan analis kebijakan lebih karena dampak penyetaraan, bukan minat dan motivasi pribadi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mungkin dari sisi nilai juga ini agak berat ya Bu Gantini, Pak Hakim ya. Terlalu jauh ya Pak dari nilai pun. Iya. Dan Semua aspek kebanyakan di bawah 60. Iya. Saya kira kita sepakat aja ya. Iya, sepakat Pak. Masih jauh nilainya. Iya, sepakat Pak. Terutama izin Pak Yogi, mungkin yang penyetaraan ini kan memang analis kebijakan dulu yang paling favorit gitu ya Pak ya. Ketika penyetaraan semua masuknya inginnya ke analis kebijakan karena kelas jabatannya kan tinggi. Mungkin ketika akan naik jenjang jabatan perlu selektif juga untuk naik jenjang jabatan. Dan tadi dari sisi nilai memang hampir semua komponen memang nilainya masih di bawah 60 ya. Saya lihat hanya satu. Mungkin ya tetap saja ya Pak tidak bisa kita bantu. Dan ini juga memang di luar kesepakatan karena nilainya jauh ya, lebih dari 1 digit. Iya. Ya Pak. Iya Bu, kita melanggar kesepakatan ini. Iya, khusus kalau saya di penyelenggara kebetulan Pak Hakim, Bu Gantini ya pertimbangannya itu kenapa dari nilai seperti itu dan saya berikan nilai itu misalnya karena itulah pertimbangan utamanya yang bersangkutan akan naik ke Madya. Kalau sampai di Madya sama sekali yang bersangkutan tidak boleh dikatakan selama di mudanya pun tidak pernah melakukan tugas-tugas analis kebijakan karena itu pengakuan yang bersangkutannya gitu ya. Saya tanya dan sebagainya. Menulis pun sama sekali pun tidak pernah, walaupun hanya sekedar menulis opini misalnya kan. Nah kemudian juga ketika menulis policy brief pun jauh dari yang diharapkan. Saya kira ya dari standar minimal aja. Tanpa waktu itu memang menurut saya pun tidak pas, sehingga pertimbangan kami seperti itu. Sekedar untuk menambahkan barangkali. Itu bisa ditindaklanjuti ya Bapak Ibu ya. Ini tetap tidak lulus, tidak diproses lagi. Ya, lanjut. Udah gagal ya? Enggak, cuma berdua. Cuma dua ya? Berarti yang sisanya kita asumsikan sudah terbaca ya Bapak Ibu sekalian. Berapa lagi tadi? 18. Kita masih berapa? Itu baru 19. Ya, 6 lagi. ya 6, 7 lagi. Dibacakan aja namanya aja. Dibacakan coba untuk supaya diketahui. Baik, mohon izin Bapak Ibu, saya akan melanjutkan untuk peserta selanjutnya dari nomor 19 atas nama Gregorius Agung Hartanto SSTP, asal instansi dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Jabatan terakhir adalah penelaah teknis kebijakan. Pangkat golongan ruang adalah penata 3C. Pendidikan adalah diploma 4 keuangan daerah. Jabatan itu adalah analis kebijakan ahli pertama. Dan nilai yang diperoleh adalah untuk kemampuan analisis adalah 82,69, sedangkan untuk kemampuan politis adalah 82,90, dan total nilai yang diperoleh adalah 82,80, dan nilai yang bersangkutan memenuhi syarat untuk lulus. Kemudian peserta perpindahan jabatan yang terakhir adalah Saluki SIP asal Pemda DIY.
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Jabatan terakhir adalah penelaah teknis kebijakan dengan pangkat golongan penata 3C dan pendidikan adalah S1 Ilmu Politik. Jenjang yang dituju adalah ahli analis kebijakan ahli pertama, kemampuan analisis adalah 79,04, kemampuan politis adalah 80,29 dan total nilai yang diperoleh adalah 79,65 dan yang nilai yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat untuk lulus. Kemudian di peserta yang naik jenjang, nomor 1 ada Ibu Lu'lu Husnul Mutia SEMA. Pangkat yang dituju, jenjang yang dituju adalah analis kebijakan ahli media dan nilai kemampuan analisisnya adalah 73,81 dan kemampuan politisnya adalah 72,93 sehingga nilai total yang diperoleh adalah 73,37 dan nilai yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat untuk lulus. Kemudian peserta kenaikan jenjang yang kedua adalah Maria Fitri Agustina SEMACC. Beliau sebentar. Oh, ternyata ada. Asalnya dari Biro Organisasi Setda DIY. Untuk jabatannya adalah analis kebijakan ahli muda. Pangkat golongan ruangnya adalah penata tingkat 1-3D dan pendidikannya adalah S2 akuntansi. Jenjang yang dituju adalah ahli media dan perolehan nilainya adalah 80,25 untuk kemampuan analisis dan 80,46 untuk kemampuan politis sehingga nilai yang diperoleh totalnya adalah 80,36 dan nilai yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat untuk lulus. Kemudian untuk yang nomor 3 barusan kita sudah bahas, jadi akan saya lewat. Kemudian yang nomor 4 adalah Gustiani SSTP, instansi dari bagian tata pemerintahan Sekda Kabupaten Jember. Jabatan yang saat ini di pangku adalah analis kebijakan ahli muda. Pangkat golongan ruang terakhir adalah penata tingkat 1-3D dan pendidikannya adalah S1. Jenjang yang dituju adalah ahli media dan nilai yang diperoleh untuk kemampuan analisis adalah 79,13 dan untuk kemampuan politis adalah 79,21 sehingga total nilai yang diperoleh adalah 79,17 dan nilai yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat untuk lulus. Kemudian peserta nomor terakhir dari pemerintah Kota Bandung, jabatan terakhirnya adalah analis kebijakan ahli pertama, pangkat golongan ruang penata 3C. Pendidikan adalah sarjana ilmu politik jurusan hubungan internasional. Jenjang yang dituju adalah ahli muda. Untuk kemampuan analisisnya diberikan nilai 84,06, sedangkan untuk kemampuan politisnya 82,99, sehingga nilai total yang diperoleh adalah 83,53 dan nilai yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat untuk lulus. Demikian untuk rekap peserta yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Riyadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Topan. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang bisa kami paparkan kaitan dengan hasil uji kom yang diselenggarakan di Pusat Pembelajaran Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional di Jatinangor ya, dengan 25 peserta dan 2 orang dinyatakan tidak lulus, 1 untuk kenaikan jenjang dari muda kepada media, dan 1 lagi adalah untuk pengangkatan pertama dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang tadi kami sampaikan. Saya kira untuk selanjutnya kami mohon arahan juga dari seluruh tim evaluator dan juga tentu selaku unit pembina ada di Pak Yogi. Mangga kami sampaikan atau kami serahkan, mangga Kang Yogi dan tim. Baik. Oke. Karena kalau ini dia bergema dia. Jadi saya mungkin perlu menyampaikan ke Bu Gantini dan Pak Kim bahwa ini adalah sidang perdana untuk penyelenggaraan uji kom oleh Pusjar SK Tasnas. Dan ini nanti ke depan setiap Pusjar itu nanti akan menyelenggarakan uji kom tentunya dengan targetnya masing-masing, dan tahun ini kebetulan tahun perdana 25. Jadi nanti ke depan sidang dengan Pusjar ini sama dengan sidang-sidang lainnya, Bapak Ibu sekalian. Banyak begitu. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentu
kami juga menyampaikan bahwa semua sidang kesepakatan ini akan ditindaklanjuti oleh Pusjar dengan proses penerbitan rekomendasi yang nanti akan ditandatangani oleh Pak Kepala. Itu barangkali sebagai informasi tambahan, dan terima kasih kepada Pusjar. Dan selanjutnya mungkin seperti biasa Pak Hakim, Bu Gantini, kita perlu standby dulu sampai kira-kira jam berapa? Tadi mulai jam berapa kita? 41. 241. Oh, 241 berarti sampai 241 ya. Oleh 441 ya Bu Gantini, Bu Pak Hakim ya, seperti biasa ya, mohon izin. Jadi tadinya harusnya luring ini, kami tunggu kok nggak datang nih Pak Hakim sama Bu Gantini nih. Wah, nggak ada info ya, Pak? Siap-siap. Iya, ada Berikutnya. Garing nggak Pak? Mudah-mudahan yang berikutnya bisa luring ya Pak Hakim, Bu Gantini ya. Kalau perlu luringnya ke Bandung Pak. Iya di Bandung lah. Di sana. Oke, Karena Pak. kalau Zoom itu Info. banyak Kita sekali atur waktunya. atas ininya. Siap. Baik, kalau begitu kami sampaikan terima kasih, dan tentu ini hostnya Pusjar ya, jadi saya kembalikan ke Pusjar. Mohon nanti tim Pusjar yang akan menutup ya, bukan dari Bapak Ibu log outnya. Jadi Bapak Ibu mohon standby saja. Terima kasih. Monggo Pak Riyadi. Baik, terima kasih Pak Yogi. Baik, Pak Hakim, Bu Gantini, saya kira untuk sidang kali ini kita cukupkan sampai di sini. Namun sesuai dengan juga tadi yang disampaikan oleh Pak Yogi, biasa kaitan dengan untuk akuntabilitasnya Zoom, sehingga harus standby dalam 1 jam minimal. Mohon izin, terima kasih banyak Bu Gantini, terima kasih banyak Pak Hakim. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa secara luring ya, bisa ketemu di Jatinangor, insya Allah nanti kita bisa lebih leluasa saya kira kalau luring. Demikian, terima kasih banyak atas kehadirannya, atas arahannya, dan juga segala hal yang sudah disampaikan kepada kami, yang memang ini baru pertama kali kami melakukan pelaksanaan uji kompetensi untuk analis kebijakan ini. Demikian, bila topik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Terima kasih Terima kasih. Pak Hakim, Bu Gantini, terima kasih banyak. Sami-sami, terima kasih Pak Riyadi, Pak Yogi, Pak Hakim. Izin Bu Kami. Gantini. Iya. Punten Bu. Siap. Ini Bu, sambil ngisi waktu Bu, mau sedikit bertanya tentang Gimana? kepegawaian Bu. Izin Bu ya. Iya, konsultasi curian. Ini kebetulan kan ada yang pegawai yang tugas belajar Bu kemarin. Nah pas pulang tuh kan peraturannya ada yang baru Bu ya, tentang Perka BKN 3 nomor 2023 ya Bu. Nah kebetulan ada beberapa apa ya namanya yang simpang siur gitu tentang penerapan ini. Apakah yang pertama Bu, misalkan saya mau tanya, apakah misalkan apa SKP selama tugas belajar itu bisa diklaim sebagai angka kredit Bu? SKP untuk tubel ya Pak Yogi ya. Nah, ini kan di dalam klausannya dapat gitu kan. Dapat berarti kalau dapat bisa iya bisa tidak sebetulnya. Sepanjang dia berkaitan dengan tugas jabatan, ini dapat diklaim hasil SKP-nya. Misal yang tugas belajar itu mungkin mengambil judul entah itu tesis ataupun disertasinya berkaitan dengan tugas jabatannya, ini bisa diklaim. Tapi ketika sama sekali tidak ada kaitannya dengan tugas jabatan, ini tidak dapat diperhitungkan angka kreditnya untuk dikonversikan penilaian kinerjanya ya Pak. Mungkin itu yang pertama Pak Yogi. Ini Pak Yogi kan yang bertanya ya? Ini Pak Topan ditayangkan ini. Oh Pak Taufan. Taufan, izin Bu. Ditayangkan ininya nih. Oh saya soalnya mic-nya ngelihatnya di tempatnya Pak Yogi. Oh. Ya. Gitu ya. Saya ini Bu. Ya. Bukan kan pasti kan Topan di pin. Iya. Oh di pin sayanya. Di pin. Oh iya siap. Nah, tapi saya nggak kelihatan lagi. Tinggal maju. Geser itunya. Nggak apa-apa suaranya kedengeran kok. Nah Oh ya, gitu. siap Bu. Bu, ada pertanyaan berikutnya Bu. Kalau misalkan
apa namanya, kan kebetulan ada pegawai yang waktu tugas belajar tuh dia dapat kenaikan pangkat reguler Bu ke 3B misalkan gitu Bu ya. Nah, terus kemudian udah diangkat kembali ke jabatan fungsional. Nah, ketika naik kembali ke jabatan fungsional, apakah yang bersangkutan eh, membutuhkan angka kredit, misalkan angka kredit sebelumnya 10 Bu, apakah beliau membutuhkan 40 untuk lagi ke 3B atau misalkan harus 40 itu ke 3C muda Bu? Nah, karena YBS sudah mengalami kenaikan pangkat reguler, berarti kan ya sebetulnya yang bersangkutan sudah ada di kepangkatan 3B-nya gitu ya Pak. Berarti yang dia cari nanti angka kredit itu adalah angka kredit untuk kenaikan pangkat ke 3C-nya. Bukan untuk ke 3B-nya ya, karena 3B kan status yang bersangkutan adalah di pelaksana, sehingga mendapatkan kenaikan pangkat reguler. Yang dibutuhkan nanti adalah angka kredit untuk kenaikan pangkat ke 3C. Oh, baik Bu. Jadi misalkan saat ini ketika dijangkat kembali angka kreditnya 10, berarti tinggal kurang 40 ya Bu ya untuk ke 3C berarti Bu ya. Baik, Iya, ke 3C. baik. Ini ada peserta. Tapi ketiga C yang perlu diperhatikan adalah naik pangkat bersamaan dengan kenaikan jenjang jabatan gitu ya. Betul Bu. Iya. Oh ya, baik, baik. Ini ada pertanyaan juga kebetulan ada di teman-teman yang kuliahnya di double degree Bu. Kan itu gelar masternya 2 Bu. Apa angka kreditnya juga 2 Bu? Kreditnya 1. Oh, Tapi Pak menerapkannya seperti nanti saya konsultasi ke Menpan. Saya tahu saya sih sependek pengetahuan saya 1 sih Pak. oh, tetap 1 Apa Bu ya. namanya? Iya, peningkatan Asal dia aturannya pendidikan satu kan kali 1 kali untuk peningkatan kebetulan. pendidikan. Oh, baik Bu, baik Bu. Tapi nanti saya konsulkan ke Menpan ya. Pertanyaan yang tadi izin Pak Taufan. Oh, baik. Baik Bu. Iya. Oh iya, ini Bu, ini apa kan waktu perpindahan itu kan 2023 Bu ya. Kebetulan untuk waktu itu tuh saya ada apa ada atau saya jadi JF tuh sampai Juli Bu ya. Sampai Juli 2023. Nah, apakah masih bisa diklaim Bu angka kredit saya dari 1 Januari sampai eh, 30 Juni 2023 itu kan ada 6 bulan Bu. Apakah ada masa berlakunya Bu? Karena saya baru pulang tubel gitu Bu. Gimana tadi Pak Taufan? Tadi pindah ke JF tahun 2023 ya? Eh, saya udah nyiapin share screen, boleh izin nggak Bu? Share screen. Biar jelas. Boleh, boleh. Sepanjang diizinkan Pak Yogi saya. Enggak, Pak Yogi izin Pak. cok. Enggak, Baik. jelas ya ujian. Kurang lebih seperti ini Bu untuk yang terjadi gitu. Jadi berarti saya sempat memegang menjadi JF akad tuh dari 1 Januari 2023 ke 30 Juni itu apakah bisa diklaim Bu? Karena kan saya masih sebagai akad Bu di situ gitu. Dari 1 Januari sampai dengan Juli ini ya, apakah bisa diklaim gitu ya? Betul Bu, apakah ada batas waktu klaimnya atau gimana Bu? Januari sampai dengan Juli sebetulnya kan dikonversikan tidak ada batas klaimnya, hanya saja ini mengalami kenaikan pangkat reguler ke 3B ya. Naik pangkat reguler ke 3B ini kan sudah tidak menggunakan angka kredit ya. Ya, Oh berarti gitu. kan yang ya kan? Iya. Karena di sini berarti kan sudah tidak dilihat lagi kekurangan angka kreditnya berapa, tetapi ini diberikan kenaikan pangkat reguler sampai dengan kenaikan pangkat 3B. Nah, baru start lagi adalah ketika akan naik pangkat ke golongan ruang 3C. Berarti kan yang tadi tambahan angka kredit yang berapa tadi 10 ya, Pak Taufan ya? Ini 19,19 Bu. Oh, oke 19,19. Nah, 19,19 ini kan sudah kita ibaratnya ya, ini ya kan akan diakumulasikan ya, jumlah secara keseluruhan ya. Tapi kenapa baru di apa namanya Januari Juli ini kan sudah diakumulasi menjadi 19,19 ya, Pak Taufan gitu ya? Ini Betul tuh nggak sih hasil dari Juli? yang Dupak aja Bu ini. Kemarin tuh. Oh, Ah, oke, ah. 19,19 ini baru hasil dari konversi penilaian lama. Betul Bu.
Nah, baru penilaian lama. Berarti kan sebetulnya ada kinerja yang belum diperhitungkan ya, Iya Bu, yang betul konversi Bu, predikat kinerja ya. betul Bu. Ya, konversi predikat kinerjanya sebetulnya bisa diperhitungkan. Kalau ini baru dari hasil penilaian angka kredit lama. Baik, Berarti kan masih dari konvensional ya. Yang betul Bu. 19,19 itu sisa dari konvensional setelah diintegrasi gitu ya Pak Tovan? Iya betul Bu, hasil dari apa Hmm. dulu ngajuin Dupak Bu. Ya, ngajuin Dupak itu kan kinerja sampai dengan Desember 2022, berarti itu penilaian itu masih konvensional sehingga yang dikerjakan oleh Pak Tovan ini kan dinilai Dupaknya. Setelah dinilai ini dikonversikan angka kreditnya gitu ya, diintegrasikan, mendapatkan Iya, pengintegrasi ya 19,19 itu. betul Bu, betul. Hmm. Dari Pak. Oke, sehingga masih ada kinerja dari 1 Januari sampai dengan Juli 2023 yang memang belum dikonversikan. Masih bisa tidak ada batas waktu untuk mengkonversikannya sebetulnya. Oh, jadi masih Sepanjang bisa belum Bu ya? dikonversikan. Iya, nanti Oh, baik. ditambahkan dengan 19,19 gitu ya. Oke, baik, baik Bu, baik. Ini sebenarnya banyak sekali Bu pertanyaannya, cuman mungkin ini Bu nomor 5 aja Bu, saya tanya apakah, oh kan tadi karena angka kredit predikat kinerja selama tugas belajar ternyata harus berkaitan dengan jabatan fungsionalnya ya Bu ya. Ya berarti Ya. ini tidak usah ditanyakan. Nah ini nggak ada. Oh ini tadi udah ditanyakan selama masa tubal apakah ada batas waktu sudah. Hmm, Ah gitu. Oke ini yang tadi double degree ternyata double degree, saya ya. satu ya Bu ya. Terus bagaimana cara klaim angka? Oh ya. Kalau untuk yang angka kredit yang udah kelewat gitu Bu, yang 2023 gitu, bisa melalui itu Bu ya, kinerja Bu ya? Bisa, ya Hmm. diajukan Oh oleh gitu Bu. diajukan ke atasan langsung masing-masing ya. Oke baik Bu. Eh, Itu Kang Topan, punten saya mau hmm, memastikan yang atas coba Kang Topan. Bukan ini puntennya izin. Iya nggak apa-apa Mumpung ada diskusi ya. kesempatan. Karena Nah, kronologisnya kan suka nah gimana. ini Bu, ini kan berarti 1 Oktober itu dia naik 3B ya Bu ya. Nah, Mm-mm. terus pada saat 1 Oktober 2025 itu ini maksudnya tuh statusnya itu kan kalau ngelihat yang dulu itu kan masih kurang ya untuk Iya, 3B itu. oh ini ya. Apakah pemenuhannya itu gimana Bu pemenuhannya itu? Apakah otomatis dia dianggap tidak perlu lagi memenuhi angka kredit yang 3B, jadi dia tinggal berproses yang 3C-nya gitu atau gimana? Maksudnya tidak dilihat lagi gimana Pak? Ya maksudnya Kan kan dia ini kan 3B nih sekarang. Berarti kan kan dia 1 Oktober 2023 itu kan udah 3B ya pangkat regulernya itu ya. eh, mm-mm. Nah, terus diangkat kembali lagi itu jadi JF ahli pertama dengan angka kredit 19 19. Nah, 19 ini tuh menuju kepada 3C atau yang kurangnya itu maksudnya kan kalau mau 3B itu kan maksudnya 50 kan sebelumnya ya. Ya Atau gimana betul. ini? Nah, Ini angka kredit ini kan sebetulnya sebelum dia naik ke 3B ya. Yang iya sekarang betul. yang dicari adalah angka kredit untuk kenaikan ke 3C. Harusnya saat pengangkatan kembali, ini kan diangkat kembali ke JF ya. Harusnya nah Iya. bukan 19,19 tetapi 19,19 ditambah dengan kinerja yang dari Januari sampai dengan Juli saat diangkat Hmm, kembalinya gitu kan. Karena iya. tadi misal dia kan tugas belajar nih sudah 3B gitu kan. Ternyata Hmm, tidak ada yang berkaitan dengan tugas jabatannya sehingga tidak bisa dikonversikan angka kreditnya. Misalkan gitu ya. Pahit-pahitnya ya. iya Kalau betul. ada berkaitan Hmm, misalkan tesisnya iya Bu. berkaitan, ada penugasan selama tubel, itu kan di dalam SKP-nya bisa dikonversikan. Nah, Hmm, ketika tidak ada, berarti saat pengangkatan kembali di sini menggunakan angka kredit terakhir. Berarti terakhirnya itu 19,19 sebetulnya terakhirnya dia bukan 19,19 kan? Karena iya, 19,19 ini bawaan saat dia mengintegrasikan angka kredit yang basisnya adalah Dupak iya betul. 19,19 ya. Harusnya kan ada kinerja dari Januari sampai dengan Juli yang dia ajukan untuk penilaian konversi predikat kinerja ini belum masuk Iya, sekitar ya.
6,25 ya kalau tidak salah. Ya, nah Karena sebetulnya 6 saat bulan kan. pengangkatan kembali ditambahkan dengan angka kredit tersebut. Nah, berarti kalau yang untuk naik ke 3C-nya, Bu, punten ya, berarti Iya, jumlah ya nggak apa-apa. jumlah dari 19 dengan 6,25 itu ya, kurangnya aja berarti. Iya, ya Jadi tinggal kurangnya cari, saja. jadi untuk nyari ke 50 aja gitu ya. Artinya 50 ini tuh untuk ke 3C ya. Jadi Betul, pas bukan 3B ke itu 3B dia lagi. dianggap sudah terpenuhi gitu ya, bukan hutang gitu ya. Iya, iya, betul, betul. Oke, Karena siap, naik siap. pangkat reguler. Oh iya, terima kasih Bu, biar clear gitu. Karena ada beberapa persepsi Iya. kemarin itu gitu. Kalau sudah intinya ketika sudah naik pangkat berarti kebutuhan angka kredit adalah ke pangkat berikutnya. Oke, siap, siap. Ya, Terima kasih banyak Ibu. Ini aduh ya jadi sama-sama pencerahan nih. buat kita. Mangga Kang Topan. Eh, Ntar saya cek dulu barangkali ada yang kelewat. Oke. Oh ya Bu, barangkali Bu ada mungkin dari analis SDM kita ada ya Bu ya, apa panduan teknis. Ada yang menanyakan tentang klaim angka kredit dari predikat kinerja sama tubel. Tadi itu harus itu Bu ya, apa namanya? Harus sesuai dengan tugas jabatan fungsional Bu ya kalau mau klaim Bu ya. Iya. Bukan berarti semua predikat itu Bukan bisa semua dikonversi. predikat bisa dikonversikan, dapat dikonversikan gitu ya. Apabila berkaitan dengan tugas jabatan. Ini ya pinter-pinter kita mencari kesesuaian dengan tugas jabatan sebetulnya gitu ya. Oh gitu. Baik Bu, baik Bu. Oh ya Bu, kalau misalkan ini apa namanya, yang baru tugas belajar tuh kalau nggak salah ada 2N+1 Bu ya. Maksudnya harus mengabdi dulu dua kali masa tugas belajar dan tambah satu gitu. Apakah ada syarat gitu untuk misalkan lanjut lagi tugas belajar Bu? Maksudnya apakah ada khusus nih misalkan yang cum laude bisa lanjut langsung habis S2 langsung S3 gitu Bu? Sepeda pengetahuan saya tidak ada persyaratan itu ya Pak. Maksudnya ketika misalkan memang ada kesempatan yang bersangkutan bisa diberikan lagi untuk tugas belajar, tetapi berarti masa pengabdiannya nanti akumulatif gitu kan ya Pak ya, gitu Oh, kan? jadi ketika pulang dari misalkan sudah S2, dia Nanti ada udah mas. 2N+1 gitu kan ya, kan dia Betul Bu. tidak boleh pindah, tidak boleh harus mengabdi gitu kan. Nah, Mm-mm. ketika dia mendapat kesempatan lagi berarti nambah lagi masa pengabdian yang bersangkutannya. Oh, baik Bu. Jadi misal Kesempatannya tetap diberikan. kesempatannya tetap diberikan, tapi nanti ketika pulang misalkan setelah pulang S3 lanjut menghabiskan masa tugasnya yang 2N+1 sebelum S3 itu Bu ya. Betul, betul, betul. Kumulatif ditambah sama yang S3-nya gitu ya. Betul. Oke, baik baik Bu. Itu Oh, saya udah confirm double degree hanya satu ya yang cuma dapat satu Bu. perhitungan. Nggak bisa nego Bu jadi dua. Baik Bu, terima kasih Bu. Mungkin teman-teman dari penyelenggara lain apakah ada yang mau disampaikan? Cukup ya? Tinggal 6 menit lagi. Ada 2 menit, tinggal 2 menit. 2 menit lagi. Baik, Ibu Sri Gantini, hatur nuhun, terima kasih banyak Bu. Saya ini teman-teman juga Ya, tercerahkan. sami-sami Pak Tata. Ibu orang Sunda Bu. Orang Garut abdi mah. Geningan. Kami sarang Pak Yogi. Pak Yogi. Aduh, sami atuh Bu, abdi dia orang Garut Bu. Orang Cimatu. Pak Guru orang Oh, Garut Cibatu juga abdi Bu. orang Cibalen. Pak Riyadi Sumedang Pak ya. Sumedang. Oke, kita sampai 341. Baik, terima kasih Bu Sri Gantini dan Pak Hakim, Pak Riyadi, Pak Yogi semuanya telah menghadiri sidang penetapan ini. Alhamdulillah sudah diputuskan untuk hasil dari sidang ini. Saya rekap kembali saja. Peserta total berjumlah 25 orang dengan 20 peserta untuk kenaikan perpindahan jabatan, kemudian 5 peserta untuk kenaikan pangkat, di antara 19 dari 20 peserta perpindahan jabatan tersebut
dinyatakan lulus, sedangkan 1 peserta perpindahan jabatan dinyatakan tidak lulus. Kemudian 4 dari 5 peserta kenaikan jenjang itu dinyatakan lulus, dan 1 dari 5 peserta kenaikan jenjang itu dinyatakan tidak lulus. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita akan akhiri sebentar lagi, ada semenit lagi. Mungkin sudah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon untuk jangan meninggalkan ruangan meeting dulu sebelum host kami yang akan menghentikannya. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Riyadi, Bu Pak Tovan, Gantini. Pak Yogi. Ya, Hakim, terima kasih. Hatur nuhun. Hatur nuhun, Bu Pak Gantini, Pak Hakim, iya. Hakim.